Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini Anda masih dalam keadaan sehat ya. Untuk belajarnya masih semangat, walaupun kita keadaannya masih belum bisa bertemu. Baiklah, di mata kuliah kita kalkulus hari ini, kita akan membahas mengenai aturan rantai pada turunan. Jadi nanti kita ada memiliki fungsi daripada suatu bentuk. Kemudian pertanyaannya adalah turunan daripada fungsi ini ketika misalnya dengan cara kita memakai aturan rantai. Baiklah, kita masuk ke teorema aturan rantai. Nah, ini bagaimana cara penggunaan daripada aturan rantai pada masalah turunan kayak gitu atau masalah diferensial. Kita lihat di sini bahwasanya jika kita memiliki suatu fungsi Y, yang mana fungsi Y itu adalah FU, ini fungsi Y kita adalah berbentuk FU, maka ini U, artinya adalah variabel kita di sini pada fungsi F ini adalah variabel U, yang mana lagi U ini di dalamnya ternyata ada GX. Di dalamnya ada GX, yang mana U itu dibentuk dari variabel X. Sehingga bentuknya kita bisa membentuk menjadi suatu fungsi komposisi yang mana F itu adalah FGX. Atau dibaca itu adalah F bundaran G. F bundaran G artinya adalah, ini kalau seandainya kita ada memiliki kotak kecil. Kotak kecil kita di sini ada fungsi GX. Nah, ini dinamakan dengan U. Lalu di dalam U lagi ada kotak. Nah, ini. Maaf. U ada di dalam kotak kayak itu. U ada di dalam kotak. Ini U dalam kotak ini adalah misalnya fungsi fungsi F, sehingga dinamakan dengan FU. Nah, ini bentuk yang ini dalam bentuk fungsi, ini kita bisa sebutkan itu adalah fungsi F, di dalamnya ada fungsi GX. Nah, ini. Kotak F, di dalam kotak F ada GX. Ada GX di sini. Ini yang tadi kita sebutkan adalah U, sehingga fungsinya adalah FU. Ini yang dinamakan dengan Y. Dan ini dinamakan dengan fungsi komposisi. Fungsi komposisi. Ketika keadaannya seperti ini, yang dalam bentuk kotak-kotak atau ini, maka ketika kita mencari suatu turunannya, maka turunannya harus kita lakukan itu adalah turunan berantai. Misalnya ini, F bundaran G aksen. Dimintanya adalah F bundaran G aksen. Maka ini sama dengan, kita turunkan dulu kotak yang paling besar ini kita turunkan dulu ya. Ini anggap misalnya adalah FU. Nah, ini kita turunkan dulu. Setelah itu di dalamnya ada kotak GX. Nah, ini yang kita misalkan U tadi. Nah, ini kita dikali dengan turunan ini. Maka ini kita turunkan terlebih dahulu menjadi F aksen U. Ya, F aksen U. Kemudian ini dikali dengan U aksennya. U aksennya. Ini, oh ya, kita ganti aja. Dikali dengan U aksennya. Dikali dengan U aksen, ya ini sama dengan F aksen, ya ini kita ganti GX dikali dengan G aksen, GX, sehingga terbentuklah persamaan ini. Nah, ini. Atau boleh juga penulisannya adalah diferensial Y terhadap X. Diferensial Y terhadap X, ini sama dengan kita turunkan diferensial Y terhadap U dikali dengan diferensial U terhadap X. Jadi dia berantai. Maka ini kita turunkan dulu. Dia kalau misalnya ingin kita ini kan, ini adalah ke ini, DY, DU, lalu kita turunkan U ini terhadap DX. Nah, ini. Sehingga dia terbentuklah DY, DX. Nah, ini. Nah, ini sama halnya juga dengan yang seperti ini. Nah, ini. Ini adalah aturan rantai. Lalu bagaimana bentuk gambarannya dari persamaan ini? Ini misalnya adalah variabel kiri kita.
Ini misalnya Y, variabel tengah kita adalah FU, variabel kanan kita U ini sama dengan GX. Misalnya ya, nah ini kita turunkan, turunan variabel kiri, ini karena dia posisinya kiri terhadap variabel kanan. Variabel kanan kita adalah X. Maka kita tuliskan adalah D, oh ya maaf. Maka kita tuliskan adalah DY/X. Jadi turunan diferensial Y terhadap variabel X. Nah, ini kita turunkan. Lalu ini di tengah-tengahnya ini adalah fungsi U. Ini adalah turunan variabel kiri terhadap variabel tengah. Jadi ini variabel tengah kita adalah Y, U ya. Maka ini kita turunkan, maka fungsi Y kita ini kita turunkan dulu terhadap si U. Lalu selanjutnya ini kali ini kali karena dan ya. Maka ini GX yang U kita ini U kita yang sama dengan X kita turunkan terhadap X. Jadi ini terbentuknya adalah DUX. Jadi artinya diferensial U terhadap variabel X. Oke, kita coba bentuk fungsi kita ini. Jadi misalnya kita memiliki suatu fungsi berbentuk 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 berpangkat 59. Lalu ingin kita ditanyanya adalah dxy atau dy terhadap variabel x. Maka ini bisa kita jawab. Jadi kita telaah dulu bagaimana bentuk fungsi kita. Fungsi kita adalah y berbentuk 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 berpangkat 59. Jadi fungsi kita yang paling besar itu adalah 59. Jadi ini bisa berbentuk Y sama dengan FU misalnya. FU kita berpangkat 59. Nah ini berpangkat 59. Ya, FU kita berpangkat 59, berarti U kita, maka, oh ya ini kurungnya Ibu salah ini, maaf. Jadi fungsi kita ini bisa kita tulis itu menjadi Y itu adalah 59. Nah ini, berarti U kita di sini itu adalah 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Nah ini, 2x kuadrat ditambah kurang 4 ditambah 1 inilah bentuk fungsi kita. Jadi FU kita itu adalah, berarti FU kita itu adalah U berpangkat 59. Kemudian UX kita itu adalah 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Ini kalau misalnya bentuknya. Lalu gimana kalau seandainya kita menurunkan ini? Maka ini bisa kita turunkan, berarti DXY. Maka ini adalah diferensial Y terhadap U dikali dengan diferensial U terhadap X. Atau boleh juga kita tuliskan misalnya adalah Y aksen adalah U berpangkat 59, ini kita turunkan nantinya, dikali dengan DU. Ini kita kalikan dengan DU. Maka ini bisa kita turunkan dari bentuk kita ini, jadi sehingga ini Y yang berbentuk, ya maaf, misal sehingga untuk ini kita misalkan, misal U sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1, maka ini U atau DU, ini adalah, atau U aksen, boleh juga Anda tuliskan U aksen, maka ini kita turunkan adalah 2x kuadrat, jadinya adalah 4x pangkat 1 dikurang 4 ditambah 0.
Jadi ini, lalu Y sama dengan U berpangkat 59, maka Y aksen adalah ini berarti 59 ya, dikurang 1. Nah, ini adalah U berpangkat 59, ini jadinya adalah 59, U berpangkat 59 dikurang 1 dikali dengan U aksen. Nah, ini aturan rantai. Jadi, kotak yang besar dulu kita turunkan, habis itu kotak yang kecilnya lagi. Berarti ini 59 kali U kita ganti aja. U-nya adalah 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Nah, ini berpangkat 58 dikali DU-nya atau U aksennya adalah 4x dikurang 4. Nah, ini. Maka bisa kita tuliskan 59 dikali 4x dikurang 4 dikali 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 tambah 1 berpangkat 58. Nah, ini hasil turunannya. Kita coba ke bentuk persamaan kita ini, kita lihat bahwasanya bentuk soal kita itu adalah Y sama dengan sin X berpangkat 3 dikurang 3X. Pertanyaannya adalah DXY. Maka fungsi daripada Y diturunkan terhadap X. Maka untuk menyelesaikan ini, maka kita telaah dulu. Mana yang paling besar? Kotak kita misalnya. Maka kotak kita yang paling besar adalah sin suatu variabel. Misalnya sin U kah? Boleh. Maka U-nya adalah, ini kita misalkan dengan U. Maka U kita adalah X pangkat 3 kurang 3X. Maka kita misal U itu adalah X pangkat 3 kurang 3X, maka bentuk persamaan kita adalah sin U. Nah, ini baru kita turunkan Y aksen atau DXY. Boleh juga kita tuliskan DXY. Maka DXY itu adalah DU Y dikali DXU. Nah, ini. Maka ini bisa kita turunkan. Sin Y terhadap U. Maka ini sin Y terhadap U turunan sin. Maka dia adalah cos U kali. Kita lihat ini U aksen, maka ini adalah 3X dikurang 3X kuadrat dikurang 3. Maka ini adalah turunan U terhadap X. Ini adalah 3X kuadrat dikurang 3. Nah, ini. Maka ini bisa kita ganti cos U. U-nya adalah X pangkat 3 kurang 3X. Lalu kali 3X kuadrat dikurang 3. Maka jawabannya adalah 3X kuadrat dikurang 3 dikali dengan cos X pangkat 3 dikurang 3X. Nah, ini adalah jawabannya. Kalau dengan cara aturan rantai. Oke, kita coba untuk soal ketiga. Kita perhatikan bentuk daripada persamaan kita, bahwasanya di sini terlihat bentuknya adalah Y sama dengan cos X pangkat 2 dikurang 1 per X ditambah 4. Pertanyaannya adalah turunkan fungsi Y ini terhadap variabel X. Maka ini kita selesaikan. Lihat, ini bisa kita misalkan, ini sebagai U. Maka persamaan kita adalah misal U adalah X pangkat 3 kurang X pangkat 2 kurang 1 X ditambah 4. Oke. Sehingga bentuk persamaan kita itu adalah menjadi Y cos U. Cos U. Sehingga kalau kita ingin mencari Y aksen, maka ini adalah turunan dari cos U. Turunan dari cos U, maka adalah ini Y ya, maka ini adalah DUY dikali dengan DUX. Maka butuh DUX. U terhadap variabel X. Kita lihat di sini, bentuk persamaan ini adalah pembagian. Maka kita lakukan dengan cara pembagian dulu untuk mencari turunan dari U. Maka ini
kalau misalnya ini adalah U, maka ini kita anggap adalah huruf apa ya? U kecil, ini U kecil, ini V kecil. Maka ini turunan U per V, maka ini adalah U aksen dikali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Ini adalah prosesnya. Maka kita bisa cari di sini adalah U kita X pangkat 3, X pangkat 2 kurang 1, X ditambah 4. Maka jika ini U, ini jika V, maka U per V sama dengan, ini kita turunkan jadinya 2X kali X tambah 4 dikurang U-nya X kuadrat dikurang 1 dikali V aksen adalah 1 per X ditambah 4 berpangkat 2. Oke, ini kita lanjut dulu. Ini di sini ya. Maka ini adalah sama dengan 2X kali X adalah 2X berpangkat 2 ditambah 8X dikurang X kuadrat. Nah, ini tambah 1. Nah, ini per X ditambah 4 per berpangkat 2. Jadi ini adalah ini kurang ini 2X kuadrat dikurang X kuadrat jadinya adalah X kuadrat ditambah 8X ditambah 1 per X ditambah 4 berpangkat 2. Ini baru turunan dari U. Turunan dari U. Atau ini adalah U aksen. Nah, ini. Maka selanjutnya yang kita cari lagi itu adalah bagaimana turunan daripada si fungsi Y kita. Maka fungsi Y kita bisa kita cari bentuk hasilnya. Itu adalah dengan cara Y aksen tadi bisa kita cari dengan cara dx Y kemudian kali dengan dxu. Maka ini kita turunkan cos U. Cos U turunannya adalah min sin U dikali dengan U aksen. Maka ini adalah min sin. U-nya kita masukkan boleh. Sin U. U kita adalah X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 4. Nah, ini. Dikali U aksen. U aksen kita peroleh adalah ini. Nah, ini. Maka ini bisa kita dapatkan X kuadrat ditambah 8X ditambah 1. Nah, ini per X ditambah 4 berpangkat 2. Maka ini boleh kita tulis sama dengan min X kuadrat ditambah 8X ditambah 1 per X ditambah 4 berpangkat 2 dikali dengan sin X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 4. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, ini ada persamaan keempat lagi. Kita lihat bentuk persamaan kita adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X berpangkat 9. Maka kita lihat misalnya ini adalah U, maka bentuk persamaan kita adalah Y sama dengan U berpangkat 9. Maka U kita itu adalah X berpangkat 2 kurang 2X, sehingga turunannya itu adalah Y aksen, berarti kita anggap misalnya Y kita adalah U berpangkat 9. U berpangkat 9. U berpangkat 9, maka Y aksen, notasi turunan, maka ini adalah 9 kali U berpangkat 9 kurang 1 kali U berpangkat U aksen. Nah, ini kita lihat turunannya apa U aksen. Turunannya adalah X kuadrat, turunannya 2X dikurang 2. Nah, ini. Maka ini bisa kita cari hasilnya. Ini 9, U berpangkat 9 kurang 1. Maka ini adalah X kuadrat dikurang 2X berpangkat 8 dikali 2X dikurang 2. Maka ini bisa kita cari hasilnya 2 kali 9, 18X dikurang 18.
kali X kuadrat dikurang 2X berpangkat 8. Ini boleh juga kita keluarkan 18-nya, maka ini adalah X kurang 1 kali X kuadrat dikurang 2X berpangkat 8. Ini adalah jawabannya. Kita coba, ini bentuk kita lagi. Dari sini kita lihat bahwasanya bentuknya adalah Y sama dengan X berpangkat 4X dikurang 1 per 5X kuadrat ditambah 2 berpangkat 7, maka pertanyaannya adalah Y aksennya berapa? Ini kita anggap dengan U, sehingga bentuk kita Y sama dengan U berpangkat 7. Maka Y aksennya adalah berarti 7 kali U berpangkat 7 kurang 1 kali U aksen. Nah, ini kurang 1 ya, kurang 1. Misal dari sana kita lihat bahwasanya U kita itu adalah 4X dikurang 1 per 5X kuadrat ditambah 2. Ini bentuknya adalah pembagian. Maka kita memakai rumus pembagian terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat U adalah 4X dikurang 1 per 5X dikurang pangkat 2 tambah 2. Yang sebagai pembilang, ini kita anggap misalnya U kecil. Ini adalah V. Nah, ini. Ini juga U kecil sih sebenarnya. Gimana ya? Nah, ini U. Maka U aksen ini adalah U per V. Aksen berarti adalah U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Nah, ini. Ini kita bagi dulu. Nah, ini U kita berarti adalah 4X kurang 1, maka turunannya 4 kali V kita 5X kuadrat ditambah 2 dikurang 4X dikurang 1 dikali 5X kuadrat tambah 2, maka itu adalah 10X. Maka itu adalah 10X. Maka ini kita tulis jadinya 10X. Nah, ini. Maka ini per, masih ada pernya lupa. Ini apa ini yang ditulis ini? Ini hapus. Kemudian ini kita tulis, itu adalah V-nya 5X kuadrat ditambah 2 berpangkat 2. Maka ini adalah, kita kalikan ke dalam, berarti 20X berpangkat 2 ditambah 8 dikurang, ini 10 kali 4, jadinya adalah 40X kuadrat ditambah, karena ini negatif 1, maka tambah 10X. 10X per 5X kuadrat ditambah 2 berpangkat 2. Maka ini hasilnya 20X kuadrat kurang 40X, jadinya ada X kuadrat min 20X kuadrat ditambah 10X ditambah 8 per 5X kuadrat ditambah 2 berpangkat 2. Oke, ini baru turunan dari U aksen. Maka dengan demikian, DXY itu sama dengan DY terhadap U dikali dengan DU terhadap X. Maka ini kita turunkan. DU kita adalah U berpangkat 7. Maka ini adalah 7U berpangkat 7 kurang 1 kali dengan U aksen. Maka ini adalah 7U berpangkat 6 kali U aksen. Maka ini adalah 7 kali 4X dikurang 1 per 5X kuadrat ditambah 2 berpangkat 6 dikali U aksennya kita tadi ini. Maka ini kita tuliskan jadinya min 20X kuadrat ditambah 10X ditambah 8 bagi 5X kuadrat ditambah 2 berpangkat 2. Nah, inilah jawabannya. Ini kita kurung aja ini. Inilah jawabannya. Ini mau digabungkan nanti silahkan. Jadi ini adalah 5X kuadrat tambah 2 berpangkat 4. Ini soal yang ke-6. Misalnya adalah
Di sini kita perhatikan bentuk persamaan kita adalah Y sama dengan sin 2X kurang 1 kali 3X ditambah 4. Maka ini ada bentuk persamaan lainnya di sini. Ini adalah U. Pertanyaannya adalah Y aksen. Maka bentuk Y kita adalah sin U. Maka ini turunan Y aksen adalah cos U kali U aksen. Berarti yang perlu kita cari lagi di sini adalah U aksen. Nah, ini ya yang perlu kita cari. Misal U kita adalah ini 2X kurang 1 kali 3X tambah 4. Ini adalah bentuk perkalian. Maka ketika U aksen bentuk perkalian, maka ini adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Maka ini bisa kita turunkan. Ini turunannya adalah 2X kali 3X tambah 4 ditambah U-nya 2X kurang 1 kali turunan ini adalah 3. Maka ini bisa kita turunkan. Jadinya 6X kuadrat ditambah 8X ditambah 6X kurang 3. Maka ini adalah 6X kuadrat ditambah 11X dikurang 3. Nah, ini turunannya. Ini pertanyaannya. Maka bentuk ini bisa kita bentuk menjadi Y aksen. Ini adalah cos U kali U aksen. Karena turunan sinnya adalah cos ya. Maka ini hasilnya adalah cos dari U-nya. U kita adalah 2X kurang 1 kali 3X tambah 4. Nah, ini kali dengan U aksen. U aksennya kita dapat adalah 6X kuadrat ditambah 11X dikurang 3. Maka ini bisa kita tulis juga. Jadi 6X kuadrat ditambah 11X dikurang 3 dikali dengan cos 2X kurang 1 ya, kali 3X tambah 4. Nah, ini bentuknya. Ini adalah hasil dari turunan kita. Dengan cara aturan rantai. Tepatnya aturan rantai. Ya, berarti selesai materi kita. Sekian materi kita di aturan rantai. Itu konsepnya. Jika nanti Anda ada mau tidak paham, silahkan ditanyakan. Apapun misalnya paham mau diklarifikasi, silahkan, itu tidak masalah. Untuk itu Ibu sudahi dulu untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf, semoga sehat selalu. Salam sejahtera untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.